Hasil tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Jerez pada hari pertama yang berlangsung Kamis 18 November 2021 waktu Indonesia Barat. Sudah diketahui hasil pembalap tim LCR Honda Takaki Nakagami keluar sebagai yang tercepat. Hal ini menunjukkan Nakagami dikenal sebagai jago melintas latihan bebas. Dalam 5 balapan Nakagami mencatatkan waktu tercepat dalam tes menjelang MotoGP 2022. Secara umum Nakagami mencatatkan waktu 37,313 sekon dalam menunggangi Honda RCR 213F-nya. Pembalap asal Jepang itu unggul atas Johann Zarco dari Pramac Racing dan Enea Bastianini Gresini Ducati yang menduduki posisi kedua dan ketiga. Menariknya, sang juara MotoGP 2021 Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha hanya mampu menduduki peringkat ke-9 dalam hasil tes akhir tersebut. Bahkan Quartararo tak mampu melimputkan masuk dalam 3 besar. Tak hanya Quartararo, rekan setimnya dari Morbidelli Monster Yamaha Energy juga hanya bergetar di peringkat ke-7. Tentu saja hasil akan menjadi evaluasi besar bagi Yamaha. Sementara itu Marc Marquez juga tidak bisa mengikuti tes tersebut mengingat dirinya masih dalam perawatan. Terlihat juga Ducati mendominasi 5 besar dan 3 tim yang berbeda. Tiga pembalap Ducati dari tim yang berbeda itu adalah Johann Zarco dari Pramac Racing, Enea Bastianini dari Gresini Ducati, dan Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo. Faat ini menunjukkan Ducati siap kembali merebut gelar juara tim konstruktor pada MotoGP 2022. Sementara itu para pembalap rookie juga merampakkan penasarannya tes menjelang MotoGP 2022. Nama-nama seperti Dani Brider dari RNF Yamaha, Marco Bezzecchi Ducati F4 Racing hingga jawara Moto2 Remy Gardner KTM Terceri juga menghasilkan papan klasemen tersebut di sirkuit Jerez. Hasil tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Jerez: yang pertama adalah Takaki Nakagami, yang kedua Johann Zarco, yang ketiga Enea Bastianini, keempat Francesco Bagnaia, dan kelima Maverick Vinales. Alex Rins posisi ke-6, Francesco Morbidelli posisi ke-7, Jack Miller posisi ke-8, Fabio Quartararo posisi ke-9, dan Brent Binder posisi ke-10. Sementara yang lain, nama-nama yang lainnya masuk di 10 teratas. Joan Mir girang dengan performa MotoGP Suzuki MotoGP 2022. Pembalap Suzuki Star Joan Mir merasa girang dengan performa motor Suzuki yang akan digunakan pada motor 2022. Pembalap atas Spanyol itu baru saja menyelesaikan tes resmi di sirkuit Jerez Spanyol Kamis 18 November 2021. Mir hanya mampu finish di posisi ke-14 pada tes balap tersebut. Meski demikian, dia sudah sangat puas dengan perkembangan tugasnya. Mir juga mengatakan bahwa timnya masih memiliki banyak pekerjaan untuk detail tersendiri. Pembalap asal Spanyol itu mengakui bahwa Suzuki masih memiliki potensi untuk bisa lebih berkembang lantaran telah memiliki fondasi yang baik. Kami telah melakukan banyak pengujian komponen baru motor, khususnya mesin baru. Sekarang penting untuk mendapatkan data yang banyak. Mungkin ini untuk memahami arah mana kita harus mengambil langkah selanjutnya. Kami telah melakukan banyak perbandingan dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada detailnya, kata Joan Mir. Potensinya jelas ada kami akan memiliki lebih banyak konfirmasi besok dan segi kecepatan untuk memiliki fondasi yang lebih baik dan membangun motor yang baru. Pemenang gelar juara dunia MotoGP 2020 itu memberikan penilaian terkait mesin baru pada motornya. Mir mengakui bahwa kekuatan yang telah dimiliki motornya saat ini sudah bagus. Secara keseluruhan, pembalap berusia 20 tahun itu pun puas dengan hasilnya sampai saat ini. Namun dia menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan dan akan terus bekerja semakin mungkin. Kekuatannya sedikit lagi lebih tinggi, ini jelas merupakan hal yang positif, tetapi ada banyak yang mengembangkan bahwa kekuatan saja tidak cukup. Kita harus bekerja yang banyak di elektronik untuk menyempurnakan semuanya, ungkap Joan Mir. Tidak cukup hanya memiliki sepeda motor yang bagus, Anda juga harus tahu bagaimana memanfaatkan secara maksimal. Secara keseluruhan, saya puas. Tes pramusim MotoGP 2022, Fabio Quartararo tertinggal jauh dari Honda yang tertinggi saat ini.
Tes pramusim untuk MotoGP 2021 telah digelar di sirkuit Jerez, Spanyol. Tes dimulai pukul jam 10 berakhir pada 18.00 waktu setempat. Di hari pertama, LCR Honda Takaki Nagami tampil sebagai yang tercepat dengan mencatatkan waktu 1 menit 37,313 sekon. Di belakang Nakagami ada Johan Zarco dari Proma Racing, Enea Bastianini urutan ketiga. Sementara itu sang juara Fabio Quartararo bertahan di posisi ke-9. Julukan El Diablo hanya mampu mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 38,020 sekon. Hari tersebut sikapnya Fabio Quartararo dengan perasaan yang tidak bagus. Ia menyambut faktor jelek performa di kelas motor YZR-M1 yang dikendarainya. Kami mengajui motor yang sangat mirip dengan yang dites di Misano. Sementara itu tim Repsol Honda masih terganjal dengan ketidakadanya pembalap. Yang satu adalah Marc Marquez. Marc Marquez absen lagi di tes sirkuit Jerez yang berlangsung 18-19 November 2021 ini. Sementara yang diketahui Marc Marquez harus istirahat setelah alami cedera serius beberapa waktu yang lalu. Kendaraan Marc Marquez membuat kekuatan Honda seperti pincang. Kepala tim Repsol Honda Alberto Puig mengakui bahwa tidak ada yang memiliki alternatif lain untuk mengaktifkan Marc Marquez. Jelek tidak ada kesempatan untuk tes pramusim, kata Puig, dikutip dari tomorrowsworld.com. Honda memang itu punya kesempatan ini saat selain yang bersandar di minggu Marquez bisa pulih secepatnya. Dia itulah yang akan kami lakukan, kata Puig. Marco Bezzecchi dikonfirmasi sebagai pembalap MotoGP 2022. Rumor soal Bezzecchi bakal promosikan di kelas Premier Terra menembus kencang dalam beberapa bulan terakhir. Namun pengumuman resmi tak juga dikunjung datang lantaran menunjuk konfirmasi secepatnya Fair Racing dan Aramco. Akhir bulan lalu, Nieto memperkenalkan pihaknya terus berkonsultasi dengan perusahaan minyak nasional asal Arab Saudi itu yang jadi masalah. Prosesnya berjalan sangat lambat. Seperti yang Anda ketahui, kami telah membuat kesepakatan di masa yang lalu dengan Aramco, kata Nieto pada motorsport.com. Segalanya berjalan dengan sangat lambat, tetapi kami berada di jalur yang tepat. Ini yang terpenting, kami harus tetap bekerja dengan pada saat ini. Satu-satunya yang saat bisa kami katakan kepada Anda adalah kami sedang berusaha untuk mencapai kesempatan. Kami mengalami beberapa penundaan, tetapi kami sedang dalam perjalanan menuju ke arah sana dan kami masih bekerja keras. Luca Marini dan Marco Bezzecchi saat ini menjadi rekan setim Ski Racing dari tim Fair Racing Moto2 dan di Moto 2020. Sembari menunggu kontrak final, Nieto mengkonfirmasikan Bezzecchi akan mengikuti tes pramusim MotoGP 2022 di Jerez yang dijadwalkan berlangsung pada 18-19 November pekan depan. Pada awalnya, beredar Bezzecchi bakal memperkuat Petronas SRT tahun depan mengganti nama jadi RNF Franco Team, tetapi dia kemudian memiliki untuk bersama skuad tim Fair Racing. Nieto juga mengatakan bahwa pengganti Bezzecchi Ski Racing Fair Racing dikategorikan Moto2 adalah Nicolo Antonelli, juga merupakan salah satu anggota Fair Racing Ride Academy. Pembalap Moto3 itu akhirnya mendapatkan kesempatan untuk naik kelas, yang mana bakal dipastikan ada rekan segenerasi sekaligus masa anak didik Valentino Rossi, yakni Celestino Vietti. Sekarang kami di sini di MotoGP Valencia ini untuk menunggu depan. Kami akan menjalani tes untuk MotoGP dan seperti semua orang tahu, kami akan melakukan tes dengan Luca Marini dan Marco Bezzecchi, kata Nieto pada MotoGP.com. Ya, kami harus melakukan karena minggu depan kami akan pergi tes Jerez. Semua orang tahu Marco Bezzecchi menjadi rekan tim Luca Marini. Ketika ditanya dari line up untuk Moto2 musim 2020, Nieto menyebutkan sosok rider Italia yang sudah dianggap itu adalah Antonelli. Berbicara di sebuah acara kampung halamannya di Talufiria, Rossi mengaku hanya Fair Racing Rider Academy terus menghasilkan talenta terbaik di MotoGP. Kami telah bekerja keras selama bertahun-tahun karena kami harus tahu bahwa segalanya cepat untuk lambat yang harus pensiun, tetapi kami telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kami memiliki banyak pembalap akademi yang sangat kuat, tutur The Doctor itu. Tahun depan kami akan ada 4 MotoGP. Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli akan berada di tim pabrikan Ducati Yamaha.
dua tim terbaik, jadi mereka akan memulai dengan tujuan yang jelas untuk menggangi kejuaraan dunia. Kemudian kami juga memiliki Luca Marini dan Marco Bezzecchi dengan Ducati, jadi Taufilia akan tetapi menjadi hubungan penting bagi MotoGP.